Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan jadi detektif keuangan. Kita akan bedah mesin dari sebuah perusahaan publik dengan kode saham DKFT. Anggap aja sesi ini adalah sesi mentoring, di mana kita akan sama-sama bongkar laporan keuangannya selangkah demi selangkah untuk cari tahu apakah perusahaan ini beneran layak buat kita pertimbangkan. Nah, ini dia pertanyaan paling penting kan, gimana caranya kita beneran tahu sebuah perusahaan itu bagus buat investasi? Jawabannya bukan dari gosip atau cuma lihat grafik harga saham yang naik turun. Jawaban yang sesungguhnya itu tersembunyi di dalam laporan keuangan mereka. Dan hari ini kita akan coba ungkap bareng-bareng. Ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita kenalan dulu sama perusahaannya. Terus, kita lakukan financial check-up lewat 3 laporan utamanya. Dan terakhir, kita tarik kesimpulan praktis buat kita sebagai investor. Udah siap? Yuk, kita mulai. Oke, langkah paling pertama dan paling fundamental. Sebelum kita ngomongin angka-angka, kita harus tahu dulu, siapa sih yang lagi kita analisis ini? DKFT ini bisnisnya ngapain sebenarnya? Jadi, DKFT ini nama lengkapnya PT Central Omega Resources Tbk. Mereka ini pemain di industri logam dan mineral. Kenapa ini penting? Nah, ini harus kita catat baik-baik, karena industri kayak gini tuh sensitif banget sama harga komoditas global. Ini konteks pertama yang harus kita pegang. Menariknya, DKFT ini sebenarnya adalah sebuah perusahaan induk atau holding company. Artinya, operasional dan nilai perusahaannya itu datang dari anak-anak perusahaannya yang fokus di bidang pertambangan. Jadi ingat ya, kesehatan DKFT itu adalah cerminan langsung dari kesehatan tambang-tambang ini. Nah, sekarang kita masuk ke sesi medical check-up yang pertama, neraca keuangan. Disinilah kita bisa lihat fondasi perusahaan, seberapa kokoh dia berdiri. Gampangnya gini, anggap aja neraca keuangan itu kayak foto rongsen kondisi finansial perusahaan. Ini adalah sebuah potret sesaat pada satu hari tertentu, di kasus ini 31 Desember, yang nunjukin semua yang dimiliki perusahaan, yaitu aset, dan semua utangnya, yaitu liabilitas. Coba deh, kita perhatiin grafiknya. Asetnya tumbuh, itu bagus. Utangnya juga naik dikit, ya wajar lah kalau lagi ekspansi bisnis. Tapi perhatiin deh, jarak antara aset dan utang itu makin lebar. Nah, jarak itulah yang namanya ekuitas, kekayaan bersih perusahaan. Dan pelebaan ini buat kita para investor, suaranya merdu banget. Ini pertanda fondasinya makin kuat. Sekarang kita zoom in ke angka emas di neraca ini, ekuitas. Lihat lonjakannya. Dari 847 miliar rupiah jadi 1,23 triliun rupiah. Ini bukan sekedar kenaikan biasa, ini adalah ledakan nilai. Bayangin, ada hampir 400 miliar kekayaan baru yang tercipta untuk para pemegang saham cuma dalam waktu 1 tahun. Jadi, apa artinya ini buat kita? Simpelnya, ekuitas itu ya nilai bersih perusahaan. Anggap aja kalau semua asetnya dijual, buat lunasin semua utang, nah sisanya itu buat kita, para pemegang saham. Kalau ekuitas tumbuh secepat ini, artinya jatah kue kita sebagai pemilik perusahaan juga makin besar secara signifikan. Oke, fondasinya sudah kita cek dan hasilnya kokoh. Sekarang kita mau lihat mesinnya. Apakah mesin perusahaan ini beneran bisa cetak cuan? Untuk jawab itu, kita pindah ke laporan laba rugi. Coba fokus ke 2 angka kunci ini. Penjualannya naik sekitar 8%, dari 1,46 triliun ke 1,58 triliun. Itu udah cukup bagus loh. Tapi lihat yang ini, laba bersihnya melesat hampir 40%, dari 412 miliar jadi 573 miliar. Ini tanda efisiensi yang luar biasa. Artinya, mereka nggak cuma jualan lebih banyak, tapi juga makin pintar dalam mengelola biaya. Dan inilah intinya. Perusahaan yang hebat itu bukan cuma soal berapa banyak duit yang masuk dari penjualan, tapi berapa banyak dari duit itu yang bisa mereka simpan jadi keuntungan. Dan DKFT berhasil membuktikan kalau mereka makin jago dalam hal ini. Nah, ini dia metrik pamungkas bagi kita sebagai pemegang saham. Laba per saham atau sering disebut EPS. Angkanya naik dari 66 jadi 104. Artinya apa? Tiap satu lembar saham yang kita punya sekarang mewakili keuntungan yang jauh lebih besar. Inilah bahan bakar utama yang biasanya mendorong harga saham dalam jangka panjang. Tapi, ada sebuah pepatah lama di dunia investasi. Laba itu opini, kas itu fakta. Maksudnya, angka laba di laporan tadi itu bisa dipengaruhi oleh berbagai aturan akuntansi. Nah, kalau kita mau lihat uang realnya, kita harus pindah ke laporan berikutnya. Sekarang kita akan jadi detektif dan mengikuti jejak uang yang sesungguhnya di laporan arus kas. Dari mana uangnya datang dan kemana uangnya pergi.
Laporan ini ibaratnya EKG yang menunjukkan detak jantung perusahaan yang sebenarnya. Sederhananya, ada 3 mesin kas di setiap perusahaan. Pertama, operasi. Ini duit dari bisnis utamanya sehari-hari. Kedua, investasi. Ini duit yang dipakai buat ekspansi, misalnya beli mesin baru. Dan ketiga, pendanaan. Ini duit dari atau untuk investor dan bank. Yang paling penting buat kita perhatikan adalah mesin nomor 1. Dan inilah faktanya. Di tahun 2025, mesin operasi DKFT berhasil menghasilkan uang tunai bersih lebih dari 345 miliar rupiah. Ini adalah bukti nyata bahwa laba yang kita lihat tadi bukan sekedar angka di atas kertas. Ini adalah uang tunai beneran yang masuk ke kantong perusahaan. Ini sinyal kesehatan yang luar biasa kuat. Dan hasil akhirnya, setelah memperhitungkan semua arus kas masuk dan keluar, tumpukan uang kas perusahaan secara bersih bertambah sebesar 205 miliar rupiah selama tahun 2025. Artinya, mereka menutup tahun dengan dompet yang lebih tebal daripada saat memulainya. Oke, kita sudah meronken perusahaan ini dari 3 sudut pandang. Sekarang, mari kita satukan semuanya. Apa arti dari semua angka ini bagi kita sebagai seorang investor? Yuk, kita simpulkan. Jadi, ini rangkumannya. Pertama, kekayaan bersih perusahaannya tumbuh pesat. Kedua, pertumbuhan labanya sangat kuat, bahkan lebih cepat dari penjualannya. Ketiga, arus kas dari bisnis intinya sehat dan melimpah. Dan keempat, laba per sahamnya menunjukkan tren kenaikan yang solid. Semua ini adalah tanda-tanda fundamental yang semakin kuat. Perlu diingat ya, analisis yang kita lakukan ini menunjukkan sebuah perusahaan dengan fundamental yang semakin kokoh. Ini bukan rekomendasi untuk membeli. Ini adalah langkah pertama, langkah yang paling krusial dalam proses pengambilan keputusan, yaitu memahami bisnisnya secara mendalam terlebih dahulu. Nah, dari sini muncul pertanyaan penutup yang jauh lebih penting. Dengan fundamental yang sekuat ini, pertanyaan bagi seorang investor cerdas bukanlah apakah ini perusahaan yang bagus, melainkan berapa harga yang pantas untuk kita bayar demi mendapatkan pertumbuhan ini. Dan itu adalah langkah selanjutnya dalam perjalanan investasi Anda.